Santapan Harian Minggu 6 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21, ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan kehendak di dalam kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 37-40. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala batalion itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Engkau tahu bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan membawa lari 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah diperbolehkan oleh kepala batalion, Paulus berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada orang banyak itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Aram, katanya. Sahabat Santapan Harian, banyak hal dalam kehidupan ini bisa membuat kita mengernyitkan dahi. Itu adalah tanda kebingungan yang biasanya dilanjutkan dengan kata-kata, "Kok bisa sih?" Ketika kita membaca perikop ini, kita juga akan mengernyitkan dahi kita berkali-kali. Ada 3 hal yang dapat membuat kita kebingungan. Pertama, Rasul Paulus tetap berbicara dengan tenang, meski kepala batalion salah tangkap dan mengira bahwa ia adalah orang Mesir yang melakukan pemberontakan. Ia dengan tenang meminta izin untuk berbicara dan menjelaskan bahwa ia adalah orang Yahudi dari Tarsus. Kedua, Rasul Paulus tetap sabar. Setelah semua yang ia alami, baik pukulan maupun teriakan, seharusnya kemarahannya terpancing. Akan tetapi, ia dengan sabar meminta izin untuk berbicara kepada orang banyak. Ini semakin aneh jika kita tahu bahwa hak bicara adalah haknya sebagai warga negara. Ketiga, Rasul Paulus tetap setia memberitakan Injil. Karena kesetiaannya kepada Allah, ia harus mengalami penganiayaan. Namun, setelah ia diizinkan untuk berbicara, Paulus menceritakan segala pekerjaan Tuhan yang telah dialaminya. Ketiga hal tersebut cukup membingungkan, bukan? Kita bertanya-tanya, bagaimana Paulus bisa begitu tenang, sabar, dan setia? Ia dihasut sebagai pelaku kejahatan dan banyak orang mempercayai hoaks tersebut. Ia tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan juga sosial. Sebetulnya kita tidak perlu bingung. Pasalnya, dari awal, Paulus memang sudah menyiapkan hatinya untuk menghadapi semua itu. Bahkan kematian, demi Injil Kristus. Kita juga mungkin akan mengalami banyak kejadian yang tidak mengenakan karena kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Karena itu, kita juga perlu menyiapkan hati kita. Berserahlah kepada pimpinan Roh Kudus.
berpeganglah pada kebenaran, dan berbicaralah dengan rekan sepelayanan kita, agar apapun yang terjadi nanti, kita selalu siap untuk menghadapinya dengan tenang, sabar, dan setia. Mari kita berdoa. Bapa, ketika keadaan di sekitar kami berguncang, kami percaya Engkau selalu beserta kami, memegang kendali seluruh hidup kami. Karenanya, dengan tenang kami akan menghadapinya, sebab damai sejahtera-Mu yang melampaui akal akan memenuhi hati kami. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.